Assalamualaikum. Eh, Selamat pagi. Iya, Iya, eh, selamat pagi. selamat pagi, Halo. Mbak Ira. Apa kabar Mbak Ira? Alhamdulillah Baik, baik. Ya, Alhamdulillah. Di sana pagi malam ya di Mbak sini Ira ya? sudah. Ya, sudah Iya, jam 9 sudah malam. jam 9 malam. Udah ngantuk Hmm, mungkin Mbak Iranya. Saya perkenalkan dulu ya Mbak Ira Insya ya. Allah belum. Iya, mangga, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu IMSA Sister sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada jam 10 pagi ya, IT dan jam 7 pagi di sini di California. Alhamdulillah kita akan mendengarkan sedikit informasi dari Dr. Ira Safitri Tanjung uh, tentang mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Dokter Ira adalah seorang psikiatris dari tamatan Fakultas Kedokteran UI Universitas Indonesia, um, yang bagian subspesialis beliau adalah anak dan remaja. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Sunterjaya, Rumah Sakit Duren Sawit, Rumah Sakit Dharma Graha Serpong, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan sekarang beliau praktek di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Jadi ya alhamdulillah ya, Dokter Ira, insya Allah pengalamannya sudah banyak ya, insya Allah. Jadi silakan Dokter Ira bisa dimulai mengenai presentasinya tentang mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pia, juga Mbak Dewi, serta Mbak Ima atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga bisa bermanfaat nantinya ya. Memang ini judulnya kemarin udah dadakan aja mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Padahal sih mungkin nanti yang dibahas secara umum stres pada umumnya ya. Mungkin sedikit mengenai ibu rumah tangga. Uh, ini kalau ngelanjutin slide-nya saya yang klik ya. Baik, ibu rumah tangga menjadi seorang istri ya sekaligus orang tua memang kita ketahui tidak ada sekolah secara khusus ya, tapi hal ini bisa kita pelajari ya. Memang banyak sekali tugas-tugas yang diberikan ya atau yang diperankan oleh seorang ibu rumah tangga dari tugas domestik, tugas dalam negeri ya istilahnya tugas domestik ya dari urusan berbersih rumah, apa namanya memasak juga tugas yang kita istilahkan jadi di sini memang banyak sekali keterampilan oleh seorang ibu rumah tangga mungkin multitasking ya untuk bisa sebenarnya bukan hanya multitasking ya mungkin bagi uh, ibu-ibu yang tinggal di luar ya uh, yang tinggal di dalam negeri sendiri ya mungkin masih banyak yang bantu kita yang juga ada keluarga dan kerabat terdekat misalnya sewaktu diperlukan mungkin bisa nah memang bisa karena sulit untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Uh, Next, uh, peran seorang banyak sekali kita lihat di sini dalam
gambar tugas-tugas yang harus diselesaikan ya. Dari kemudian juga mengurus anak ya, menyusul juga bekerja, tentu juga ini harus bisa di manajemen dan melihat Udah kedengeran. ya, efek dari stres kita bisa lihat di sini dari atas, misalnya dari rambut ya. Bisa kalau misalnya orang mengalami stres yang berat, mungkin rambutnya juga bisa menyebabkan kerontokan dari rambut. Kerontokan dari rambut, kemudian untuk otot-otot yang terkena, ya terutama otot leher dan otot punggung ya bisa merasakan nyeri ya. Terus juga bisa juga nyeri apa sih tulang belakang ya, bisa low back pain. Kemudian dalam apa namanya ya organ-organ pencernaan juga bisa mengalami gastritis ya. Kemudian juga luka juga mungkin bisa juga menjadikan nah ini. Pun kalau pada kulit bisa terkena kalau stresnya sudah berkepanjangan bisa jadinya eksim ya. Atau biasanya ini nggak sembuh-sembuh dihilangkan. Kemudian pada otak ya, yang kalau misalnya stresnya itu terjadi mengenai otak, itu bisa menjadi orang tersebut bisa insomnia, artinya sulit tidur, juga sering sakit kepala, irritable, cemas, dan juga bahkan bisa depresi. Pada mulut, ya jika seorang terkena stres, biasanya sering terkena sariawan, ya atau juga mulutnya terasa kering. Sedangkan pada jantung bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler juga hipertensi. Nah, paru-paru biasanya seperti orang disesak organ gangguan di menstruasi ya apa namanya vaginanya jadi nah mungkin kita lihat di sini secara slide next secara fisik ya fisik di sini dikatakan dari University Konsep jantung lebih cepat detaknya ya jadi lebih berdebar gangguan pencernaan 5 dari 10 pekerja ada yang mengalaminya juga gangguan tidur bisa insomnia ini bisa pasti menyebabkan juga stroke ya sedangkan pada emosi
nggak bisa ngeklik. Oke. Rizka udah tahun 2013 Mbak Ira, dikatakan Mbak Ira, putus suaranya. yang terbanyak di daerah istimewa Sulawesi, Jawa Tengah, 14 presentasi gangguan mental Indonesia, menunjukkan angka 6,5, Sulawesi Selatan, Istimewa Jogja, dan slide. Oke. Apa sih itu stres? Stres itu sendiri. Kita perlu nggak sih namanya kita hidup, tapi pola tekanan itu dengan baik, ya. Jadi memang tidak asal menjadi stres yang positif. Tapi kalau misalnya dengan baik, ya, jadi stres, ya, di stres ini justru stres yang negatif, ya. Mungkin stres itu mungkin jadinya yang harus kita, karena stres itu tentu kalau kita tidak ada stres, lesu, ya. Kemudian stres ini juga merubah seseorang, ya, bisa mengalami evolusi. Yang dapat beradaptasi adalah yang akan bertahan, ya. Iya, putus-putus Mbak Ira suaranya. Sebentar. Nah, ini udah bagus sih. Ini udah bagus ini. Halo. Halo, ya Mbak Ira bisa kedengeran nggak suaranya? Nah, ini udah lumayan bagus. Suaranya putus-putus. Tadi putus-putus. Saya lanjutkan lagi, ya. Iya. Mudah-mudahan bisa terdengar. Iya. Mungkin bisa diputar dulu, ada video, ada apa namanya, stres yang mempengaruhi seseorang, itu ada videonya. Iya. Mungkin bisa dibuka dulu. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Iya. Videonya sudah diputar. Videonya udah diputar belum ini? Ya, baik, kita sekarang lanjutkan. Setelah video ini kita lihat ada stres di pekerjaan. Ya. Artinya kita juga jangan anggap remeh bahwa ibu rumah tangga itu justru kerjanya terus-menerus, ya, mungkin 24 jam. Tidak seperti orang kantor, mungkin ada jam istirahat, ada pulang kerja, sedangkan pekerjaan ibu rumah tangga itu non-stop 24 jam, tidak berhenti-berhenti, ya. Dari kita bangun tidur, mungkin kita sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga, berberes rumah, mencuci pakaian, menyapu, kemudian mungkin mengantarkan anak sekolah, belanja lagi, menyiapkan makan siang, kemudian makan malam, membantu anak mungkin mengerjakan PR, kemudian juga membantu dia membersihkan dirinya dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin ada tugas-tugas di luar itu, misalnya ketika anak sakit, atau juga mungkin ada urusan di luar yang harus kita selesaikan dan lain sebagainya. Jadi kondisi pekerjaan ini tentu akan tergantung juga dengan beban kerjanya, kemudian lokasinya, ya, dan tuntutan fisiknya. Apakah kita sanggup melaksanakan semua itu? Tentu kalau itu juga bergantung lagi sama kualitas personalnya, tergantung lagi dari kualitas diri kita sendiri, kita, ya. Apakah kita misalnya orangnya pencemas, apakah kita orangnya easy going, kemudian apakah kita orangnya ingin semuanya serba perfect. Tentu itu akan berbeda, ya, setiap orang mengatasi masalahnya, ya. Cuman juga kemudian juga faktor keluarga. Apakah di sini faktor keluarga itu ikut mendukung, maksudnya keluarga ini justru akan menambahkan beban stres itu sendiri atau bisa mengurangi stres itu sendiri. Misalnya pekerjaan rumah tangga, apakah bisa berbagi dengan pasangan kita, mungkin juga bisa didelegasikan pekerjaan-pekerjaan ringan kepada anak-anak dan lain sebagainya.
juga tentu di sini faktor ekonomi sedikit banyak bisa berperan ya. Mungkin kalau ekonominya agak pas-pasan, mungkin harus nambah ekonomi lagi, mungkin harus tambah beban pekerjaan lagi. Itu juga akan menambah beban ibu rumah tangga. Selain mungkin ngurusin rumah, juga tentu harus memikirkan mendapatkan finansial. Kita lihat di sini ada tahapan stres ya. Yang reaksi awalnya biasanya tanda dan gejala yang dapat diatasi oleh mekanisme pertahanan diri. Mungkin jika stres itu masih ringan, seseorang bisa mengatasinya. Ya misalnya, aduh hari ini misalnya saya harus mungkin membayar pajak atau dan lain sebagainya, harus berurusan dengan di luar rumah ya. Tapi ternyata mungkin mendadak anak sakit, kemudian anak juga mungkin harus segera dibawa berobat ke dokter atau harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan itu janji sama orang itu sudah lama dijanjikan. Nah, tentu ini harus tentu stres. Kalau yang ini harus juga penting, tapi mungkin anak juga sakit juga harus penting. Dua-duanya mana yang harus didahulukan. Nah, ini kan tentu kita juga mungkin jadinya cemas ya. Nah, mungkin hal inilah yang perlu mendapat dukungan dari orang-orang sekitar kita. Mungkin apa yang ini bisa didelegasikan, misalnya bisa nggak anak minta tolong dulu sama mungkin keluarga terdekat atau teman dulu. Kalau misalnya kebetulan sakitnya tidak berat ya, mungkin kalau sakit berat ya pasti kita nomor satukan anak kita ya. Inilah perlunya pertahanan diri. Kemudian tahapan kedua, reaksi pertahanan atau adaptasi maksimum ya. Kalau kita sudah oke, sudah bisa semua diatasi, biasanya ini akan pertahanan itu akan kembali seimbang, udah balance lagi. Tapi kalau misalnya stres itu berkelanjutan, itu akan menyebabkan kelelahan, baik fisik maupun mental. Akhirnya mekanisme adaptasi kita juga jadi kolaps. Ya. Nah di sini ada teori diatesi stres ya. Jadi artinya tentu seseorang menghadapi stres itu tergantung dari kita, kalau di psikiatri dikatakan tergantung dari biologiknya, ya artinya ada genetiknya, kemudian psikologisnya dan sosialnya, ya. Berat ringannya itu tergantung dari unsur tiga itu. Walaupun mungkin stresnya berat, tapi kalau misalnya lingkungannya mendukung, dia juga punya pertahanan mental yang bagus, tentu itu akan kembali stres itu mempunyai pertahanan individu yang baik, ya akan kembali ke baseline-nya. Tapi kalau misalnya tidak, walaupun mungkin stresnya ringan, tapi kalau pertahanan mentalnya rendah, ya itu bisa menjadi distress, malah menjadi negatif, ya. Jadi artinya seseorang itu menghadapi mungkin stresnya sama, tapi reaksinya berbeda-beda. Misalnya ini ada si A dan si B, dia mungkin sama-sama mendapat promosi di pekerjaan yang sama, mendapatkan sama-sama dua-duanya menghadapi promosi kenaikan pangkat misalnya. Mungkin si A belum cepat beradaptasinya, dia jadinya malah stres. Aduh, saya masih bekerja lebih awal, pekerjaan banyak, sementara saya belum bisa. Itu dia malah justru jadi stres. Sedangkan si B bisa melihatnya itu sebuah tantangan. Oh ya, saya dapat pekerjaan, saya dapat promosi, kan mungkin otomatis misalnya gajinya makin tinggi. Nah ini saya harus saya lebih semangat, saya akan dituntut bekerja lebih baik lagi, saya akan belajar lebih baik. Malah justru maka si B ini bekerjanya malah lebih giat. Nah itu yang dikatakan stresnya sama. Kenapa biasa reaksinya berbeda? Karena mungkin yang pertama dia belum siap menghadapi stres itu menjadi distress, sedangkan yang si B stres itu menjadi eustress, ya. Karena ini juga dipengaruhi juga faktor eksternalnya, ya. Ada tidak dukungan sosial atau dan ekonomi, ya. Kemudian bagaimana kita mempunyai pertahanan mental yang baik, ya, atau resilience terhadap stres tersebut. Tentu yang pertama yang harus kita punya adalah pendidikan, ya. Di sini pendidikan tentu ya secara umum, ya. Misalnya kan sekarang juga kalau walaupun mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi kan informasi di luar juga banyak. Kita bisa cari, ya, mungkin lewat searching di Google, atau kita juga bisa tanya
ke teman, kerabat atau ke pakarnya apa yang menjadi permasalahan kita, pendidikan kita, baik dalam misalnya mengurus anak dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki rasa, ini penting sekali kalau seseorang udah secure ya, tentu dia juga akan nyaman karena dia merasa terlindungi. Beda sekali kalau misalnya seseorang itu dengan pasangan sendiri juga insecure, tentu itu juga bisa bisa menyebabkan dia stres. Kemudian juga punya persahabatan. Ini penting sekali juga. Saya yakin juga di IMSA ini bisa sudah terjalin persahabatan ya, ada terbentuk kayak sister ya, walaupun di negara-negara bagian yang jauh sama-sama mungkin berasal dari Indonesia, itu juga mungkin bisa terjalin silaturahmi ya. Ini juga bisa menjadikan persahabatan. Kemudian juga ada kompetensi sosial ya, itu juga akan meningkatkan kita lebih banyak bisa berbuat baik. Kemudian nilai-nilai positif apa yang kita punya, kita juga bisa meniru nilai-nilai positif dari orang lain dan bisa kita tularkan ya. Ini juga saya rasa berkat ada bantuan medsos ini juga lebih cepat viralnya. Misalnya semua bisa karena kita bersama jadi bisa, misalnya seperti itu ya. Sering sekali saya juga lihat di medsos misalnya ada seseorang yang ini ada kakek-kakek berjualan ini, tolong dibantu. Begitu viral, jadi semua bisa terbantu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan positif yang saya lihat misalnya, setiap Jumat bisa memberikan memberi makan kepada jemaah sholat Jumat. Itu juga sekarang banyak saya di Jakarta ya, sudah banyak beberapa yang memberikan makan siang ketika hari Jumat juga di tempat-tempat lain. Kita lihat juga minat dan bakat kita hari-hari sibuk hanya urusan rumah tangga saja. Mungkin kita belum melihat apa sih sebenarnya yang kita miliki, kemampuan itu mungkin punya nilai lebih dan bisa kita kembangkan minat dan bakat kita itu, bahkan mungkin bisa menjadi potensial. Bisa saja kan mungkin ada yang pintar masak ya, mungkin kalau karena apalagi ukti semua ini jauh dari negara tercinta ya, mungkin ada yang kangen masakan Indonesia, mungkin bikin masakan Indonesia, mungkin sekalian masak. Ada yang mau pesen, nah itu juga bisa bisa menambah masukan juga menyalurkan bakat dan kreativitas kita. Oke. Kemudian menghadapi stres ini ya, stres ini bisa kita hilangkan, bisa kita rubah atau kita terima. Yang mana yang ingin kita lakukan ya, itu mungkin tergantung dari apa persepsi kita terhadap stres itu tersebut ya. Oke, kemudian gimana caranya, kiatnya agar kita mempunyai sehat raganya juga sehat jiwanya ya. Mengelola stres itu seperti kita memasukkan udara ke dalam balon ya. Udara itu kita anggap stres ya. Kemudian ibarat kita membuka atau menutup mulut balon untuk memasukkan atau mengeluarkan udara tersebut. Jadi udara tadi yang saya katakan, udara melambangkan berbagai stres dalam kehidupan. Tentu jika udara melebihi daya tampung balon, akibatnya apa? Itu balon akan pecah dan meledak ya. Sebaliknya jika balon tersebut kekurangan udara, maka ia kan bagaimana terlihat tentu semakin jadinya lemas, malah jadi leto ya. Jadi muatan udara yang dapat ditampung balon tergantung pada kapasitas masing-masing balon. Jadi artinya apa? Balon itu tetap perlu udara kan? Iya, jadi kita tetap perlu stres biar balon itu juga jadinya mengembang. Jadi nggak lesu gitu ya. Di sini ada proses stres menurut Gerald S. Greenberg ya. Tahapan pertama adalah dikatakan stres itu adalah situasi yang tidak menyenangkan. Ya, kita udah merasa nih, aduh ini nggak nyaman banget nih. Kemudian tahap kedua, kita menangkap ini akan ada ancaman dari situasi tersebut. Dan tahapan ketiga, mulai timbul respon
emosi, ya. Respon emosi kita timbul. Kemudian tahapan keempat adalah selain emosi, mungkin kita tadi marah, jadi sedih ya, karena ada masalah dan kita merasa terancam tersebut. Kemudian tahap keempat kondisi kita yang muncul itu tergantung kemana larinya si stres. Ada mungkin tadi yang sudah saya katakan kan, yang dari seluruh tubuh itu mungkin ya jadinya jadi sariawan, ke kulit jadi kayak gatel-gatel, bisa jadi sesak napas, kemudian juga bisa kelelahan otot leher, otot punggung dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa jantungnya jadi berdebar-debar ya. Nah, tahapan kelimanya itulah konsekuensi yang akan didapat dari kondisi stres tersebut. Bagaimana intervensi kita terhadap situasi kehidupan? Jadi sini ada intervensi intrapersonal dan intervensi interpersonal. Ya, intrapersonal artinya dalam diri sendiri. Ya, kita tahu, kita mengenal ini saya punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, gimana ini saya tahu, ini saya menghadapi stres, apa yang harus saya lakukan? Tentu mungkin yang pertama adalah kita menjaga kondisi tubuh kita. Ya, kita cukup istirahat, cukup makan, ya, cukup asupan lah ya. Kemudian si interpersonal artinya dengan orang lain, ya. Ini kita berkomunikasi yang asertif, baik mungkin kepada yang lebih mungkin seandainya ada sumber konfliknya ya, misalnya kepada pasangan, kepada anak, kepada teman ya. Kemudian kita solusi konflik tersebut. Kemudian buat komunikasi yang efektif, kita bikin manajemen waktu yang baik serta dukungan sosial. Nah, intervensi persepsi di sini pemaknaan tersebut adalah dua pilihan. Apakah kita memiliki kendali atas pengalaman atau menjadi korban dari pengalaman hidupnya? Kita pilih. Kita mengendalikan atau malah kita menjadi korban. Ya. Kemudian intervensi respon emosi. Di sini kita melakukan relaksasi. Di sini relaksasi tentu kita juga insya Allah di ajaran agama kita juga sudah diajarkan ya. Kita mungkin bisa berzikir ya, ngambil wudhu, bisa melakukan sholat ya. Bisa juga menarik nafas dalam dari hidung, ditahan itu sambil membaca istighfar. Jadi tarik nafas dari hidung, tahan dalam hati baca istighfar, astagfirullahaladzim, keluarkan dari mulut, itu bisa dilakukan 10 kali. Kemudian alis mata diangkat tinggi-tinggi, ditahan sambil baca istighfar, terus turunkan, relax lagi, itu bisa juga dilakukan 10 kali ya. Kemudian mulut ditutup kuat-kuat, ditahan sampai terasa otot, tahan lagi sambil baca istighfar. Kemudian bahu ini juga bisa diangkat ke arah ke arah wajah kita ya, sampai jadi bahu itu mendekati telinga, ditahan sampai terasa ototnya berkontraksi, ditahan sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, diturunkan lagi, itu bisa 10 kali. Itu kapan saja dan di mana saja, bisa sambil duduk ya. Insya Allah diharapkan dengan otot-otot kita rileks ya, pikiran kita juga jadi rileks ya. Kemudian respon fisiknya itu tadi emosi ya, bisa kita secara agama, mungkin juga tadi yang saya katakan berzikir, sholat, wudhu ya, tetap membuat koneksi kepada Allah. Kemudian intervensi respon fisiknya tentu kita berolahraga ya. Perlu dilakukan secara memang untuk mengelola stres ini tidak hanya satu, jadi bisa dilakukan secara komprehensif dengan berbagai cara sesuai dengan tahapan perkembangan stres. Ya, mungkin kalau stresnya udah berat biasanya akan sulit ya. Saya punya pasien, dia tahu bahwa memang kalau stres itu harus sholat, dia malah nggak bisa lagi sholat. Saya udah nggak bisa lagi dok. Nah seperti itu. Mungkin kalau udah sampai pada tahapan stres yang berat itu tentu diperlukan pemberian terapi obat ya. Kemudian bagaimana caranya mencapai jiwa yang sehat? Tentu harus seimbang semuanya ya. Misalnya olahraga,
kemudian menjaga kesehatan, lakukan pekerjaan yang disenangi, ya, merencanakan masa depan, cara untuk menyelesaikan masalah. Itu kita punya sahabat yang bisa kita percaya, ya. Jadi ibarat rumah, tentu kalau tidak ada jendelanya akan terasa pengap, ya, tidak ada ventilasi. Jadi kita juga perlu ventilasi. Kemudian lebih mudah juga untuk tersenyum dan bergembira. Jangan apa sih kita bahagia, tapi cobalah kita dulu tersenyum sehingga kita juga bahagia. Kemudian kita berusaha rileks dan banyak berpikir tentang kebaikan. Baik, ini yang terakhir sebelum penutup, saya bacakan mengenai apa sih ciri sehat jiwa, karena tidak ada yang dikatakan sehat tanpa adanya sehat jiwa. Jadi harus sehat secara fisik dan juga secara mental, ya. Jadi orang yang memiliki yang memiliki sehat jiwa adalah menyadari sepenuhnya kemampuan dirinya, ya, bahwa ini saya mampu seperti ini. Kita menyadari kemampuan kita misalnya ada batasnya, kemudian juga mampu menghadapi stres kehidupan yang wajar, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berperan serta dalam menerima baik dengan apa yang ada pada dirinya, ya, bisa menerima dirinya apa adanya, merasa nyaman bersama dengan orang lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak apa sih ada diambil manfaatnya bagi ikhti sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ira atas presentasinya atas informasinya mengenai mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Salah satu poin yang tadi Mbak Ira sebutkan adalah tentang persahabatan, ya. Jadi persahabatan itu penting nih ibu-ibu, makanya kita bikin IMSA Sister, ya, di Amerika ini. Insya Allah dengan adanya IMSA Sister ini akan menambah semangat kita, ya, untuk untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dalam membesarkan anak, dengan terutama dengan nilai-nilai Islam, ya, di Amerika ini. Ada pertanyaan nih Mbak Ira. Tadi Mbak Ira menyebutkan tentang merencanakan masa depan, ya. Salah satu untuk mengatasi stres adalah merencanakan masa depan. Maksudnya apa tuh Mbak Ira? Bisa lebih spesifik lagi nggak Mbak Ira? Mbak Ira, halo, Assalamualaikum. Mbak Ira, kedengeran nggak ya? Mbak Ira. Mbak Ira kedengeran nggak? Mbak Ira. Mbak Ira, kedengeran nggak Mbak Ira? Coba. Nggak bisa dengerin. Kedengeran nggak Mbak Ira? Kedengeran nggak Mbak? Assalamualaikum Mbak Ira. Kedengeran nggak? Coba. Mbak Ira, kedengeran nggak? Halo? Assalamualaikum Mbak Ira. Kedengeran nggak? Oke,
Oke. Coba ya. Coba ya ininya di. Baik. Lagi nyambung. Nggak tahu. Kedengeran nggak Mbak Ira? Bisa dulu nggak? Tuh Mbak Ira, kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya. Oke. Ditulis di WhatsApp ya. Ntar dulu. Aku harus keluar dulu nih ya. Kalau bentar ya ibu-ibu, ada technical issue ini apa namanya? Oh, ini gimana ya? Sebentar ya ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kita sudah catat. Tapi ini ada sedikit technical issue, maklum karena narasumbernya di Indonesia ya suka ada technical issue. Sebentar ya. Baiklah, kalau gitu kita rangkum aja ya. Nanti untuk pertanyaannya bisa ditulis di komen di Facebook IMSIS. Karena sekarang ada technical issue, bisa nggak ya naik lagi ya? Gimana? Ntar saya coba. Saya rangkumkan sejenak ya untuk sambil menunggu masalah technical issue ini. Jadi pada intinya untuk mengatasi stres pada ibu rumah tangga itu ada, tadi saya lihat ada beberapa poin penting ya. Jadi untuk mengatasi stres ini, stres tergantung stresnya. Stres itu dapat dihilangkan, dirubah, atau diterima. Nah ini kayaknya yang nomor 3 yang agak susah ya untuk diterima itu. Kadang-kadang kan kita pengennya stresnya tuh hilang gitu ya, apa masalahnya hilang. Nah salah satu cara untuk mengatasi stres yang utama itu tentu saja dengan fisik yang sehat. Nah agar jiwa kita sehat, raga kita harus sehat dulu gitu terutama. Jadi salah satunya kita bisa lakukan dengan rutin berolahraga. Saya nggak tahu ya kalau ibu-ibu di rumah bagaimana, tapi kalau saya sendiri suka males ya olahraga.
Ya, itu kayaknya yang perlu ditingkatkan gitu ya untuk ibu-ibu sekalian dengan berolahraga. Kemudian juga dengan banyak tersenyum. Kita tahu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya, salah satu sunnahnya adalah dengan selalu tersenyum ya. Beliau selalu tersenyum, masalah berat apapun yang beliau hadapi itu beliau selalu tersenyum. Ternyata tersenyum ini mempunyai efek yang dahsyat ya ibu-ibu. Dengan kita berusaha tersenyum, insya Allah hati kita juga lebih lapang gitu ya, insya Allah. Dan insya Allah dengan tersenyum kepada saudara kita, terutama sesama muslim juga insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Kemudian mencoba untuk rileks dan melakukan pekerjaan yang disenangi, itu secara fisik. Lalu secara raga, salah satunya itu dengan persahabatan. Jadi persahabatan seperti yang kita lakukan sekarang melalui IMSA Sister, karena biasanya kalau kita di Indonesia support utama itu datang dari keluarga. Kan kita dekat dengan keluarga, dengan tidak hanya dengan orang tua atau dengan saudara kandung, tapi juga dengan kakek nenek atau dengan sepupu-sepupu, dengan om, tante, ya kita banyak support dari keluarga. Kalau ada masalah, biasanya keluarga besar kita semuanya ikut membantu. Tapi kalau di sini kan kita tidak ada support dari keluarga ya, makanya karena itulah kita membangun IMSA Sister. Biar kita bisa support satu sama lain gitu ya. Karena bagaimanapun kita sesama orang muslim besar di Indonesia itu kita mempunyai koneksi yang spesial gitu ya dengan saudara-saudara kita yang lain sesama muslim Indonesia. Jadi persahabatan itu sangat penting ya untuk mengatasi stres pada jiwa kita. Kemudian selain persahabatan juga kalau ada masalah itu ada baiknya untuk bertanya kepada yang ahli ya, seperti mungkin kalau ada masalah secara religius itu kepada imam, kalau ada masalah secara fisik kepada dokter gitu. Karena atau enggak kalau dengan masalah kejiwaan kita dapat pergi ke terapis. Karena kadang-kadang kalau untuk sebagian besar orang itu datang ke psikiatris atau terapis adalah sesuatu yang tabu ya. Jadi kita pikirkan kita berdoa aja lah gitu ya. Walaupun itu benar gitu, kita sholat adalah bagian dari terapi yang ampuh ya untuk memulihkan kesehatan jiwa kita, tetapi pergi ke terapis atau psikiatris itu adalah sesuatu yang penting, terutama untuk masalah-masalah besar gitu. Kita bisa mendapatkan nasihat yang dari orang yang profesional, yang benar-benar mengerti bagaimana mengatasi masalah tersebut gitu. Karena kadang-kadang kalau kita hanya curhat dengan teman misalnya. Kadang-kadang teman itu hanya ingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini dia Mbak Ira. Ira belum pulang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Ira. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Ira. Bisa dengar Mbak Ira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Bisa dengar ya? Iya. Bisa. Bisa, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan mengenai tadi salah satunya salah satu cara untuk menghilangkan stres, merencanakan masa depan ya. Tadi ada tulisannya merencanakan masa depan. Kalau nggak salah ya, merencanakan masa depan. Itu maksudnya apa ya Mbak Ira, merencanakan masa depan? Ya. Nggak kedengeran. Halo. Tadi salah satu yang ditulis. Ulangi, kok putus. Tentang merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan. Itu maksudnya apa ya Mbak Ira? Merencanakan masa depan. Oh iya. Mungkin misalnya begini. Kita nih apa sih yang mau kita lakukan? Misalnya
merencanakan masa depan setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Nanti misalnya nih anak nih mau lulus SD, kita mau masukin SMP kemana, atau enggak mungkin kita akan mau pindah tempat, apa yang harus kita lakukan, misalnya mungkin akan kembali ke Indonesia, seandainya seperti itu, atau enggak mungkin melanjutkan pendidikan lagi. Itu tuh kan itu harus mulai difikirkan, jadi nggak tiba-tiba datang, kita bingung lagi nih mau kemana, tapi ketika kita sudah mempersiapkan, sehingga kemungkinan adanya distress tentu akan lebih kecil gitu, meminimaliskan lah gitu. Iya betul. Kemudian pertanyaan yang lain, saya ibu dengan 1 anak usia 3 tahun baru pindah ke Amerika, belum punya teman, saya merasa lonely, bagaimana mengatasinya? Ya Ibu, alhamdulillah ya, berarti Ibu sudah mulai bergabung di IMSIS ini ya. Tentu di sini banyak jadi banyak saudara Bu yang tadinya nggak kenal. Saya berharap Ibu juga mulai aktif di sosial yang baru ini ya. Mungkin bisa cari teman-teman sekitar Ibu ya, atau misalnya Ibu punya kegiatan atau hobi apa, mungkin bisa masuk klub-klub hobi di situ. Sepertinya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan hanya lonely kita sendiri aja, tapi kita yang harus juga aktif, proaktif gitulah ya. Jadi jangan, saya sendiri nggak punya siapa-siapa nih. Tentu kalau kita juga tidak akan mencari, ya nggak akan ketemu. Ya, jadi sebaiknya Ibu juga mencari ada apa aja sih di sini. Misalnya ternyata nih ada kajian, mungkin kita bisa ikut kajian. Kita punya hobi apa, sekarang kita ikut hobi itu. Mungkin entah di bidang olahraga, di bidang seni ya, memasak dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita jadi juga harus proaktif ya Bu ya. Jadi nggak merasa selalu kesepian. Oke. Iya. Iya, memang ini masalah loneliness ini ya. Ini terutama mungkin penyebab utama stres pada ibu rumah tangga gitu. Saya juga merasakan ini ibu dengan 1 anak ini usia 3 tahun. Saya dulu juga merasakan pertama kali saya pindah, saya lagi hamil, anak saya baru umur 1 tahun, ya itu memang lonely banget ya. Udah gitu kan di sini budayanya beda gitu, bahasa Inggris saya juga masih patah gitu. Jadi ya itu memang lonely banget. Terus tadi di Indonesia ada kakek, nenek, sepupu, om, tante semuanya gitu kan, pada dekat. Begitu ya, karena di sini masih extended family ya. Iya. Mungkin bisa bisa dipecah lagi, mungkin yang deket-deket bisa bikin komunitas-komunitas kecil ya. Yang agak berdekatan, mungkin dilakukan kegiatan apalah gitu, mungkin juga bisa dibikin grup chatting ya, grup WA ya, mungkin video call bareng-bareng, sekali ketemuan, mungkin bahas, dibikin topik yang menarik lah ya, ngebahas masalah apa, mungkin yang lagi tren apa, mungkin berbagi resep masakan misalnya, itu juga insya Allah sedikit mengurangi lonely lah. Iya, betul. Okay. Nah, itu berbagi resep masakan tuh kayaknya saya juga senang itu kalau berbagi resep masakan. Kayaknya perlu itu. Apalagi berbagi langsung yang mati, itu lebih enak lagi. Iya. Iya. Kemudian ada pertanyaan. Oke, ada lagi. Saya menanyakan, apakah betul seseorang yang beriman itu dia tidak bisa mengalami depresi? Karena saya merasa yang apa? Jadi kalau kita mengatakan kita beriman, itu kita tidak akan mengalami depresi. Apa betul? Karena saya merasa depresi ini suatu hal yang tabu di komunitas kita. Gitu. Jadi kemudian bagaimana cara kita seorang muslim mengatasi stres, depresi? Gitu. Perlukah berkonsultasi dengan ahlinya atau cukup berzikir dan melakukan hal-hal religius lainnya? Oke. Jadi yang tadi saya katakan juga bahwa itu stres itu tentu tetap penting ya, dalam kehidupan kita stres itu penting. Cuman bagaimana kita merubah stres itu menjadi eustress, jangan sampai distres ya. Jadi mungkin kalau kita punya masalah ya itu harus ventilasi, setidaknya harus kita keluarkan. Kita pikir kenapa sih kita punya masalah gini, mungkin kita bisa sharing ya, mencari jawaban, jangan berlarut-larut ketika sampai sudah berat baru
tidak diatasi ya tentu jadi kayak tadi balon itu terus diisi malah jadinya meledak ya. Kemudian apakah seorang yang beriman itu tidak tidak mungkin mengalami stres? Sepertinya sih yang saya pelajari ya, stres itu gimana tergantung dari seseorang tersebut ya. Jadi karakteristik seseorang juga itu akan mempengaruhi bagaimana dia menghadapi dan mengelola si stres tersebut ya. Mungkin kalau kadang-kadang gini, stres itu tiba-tiba mendadak ketika dia tidak siap menghadapinya dan di luar di luar pikiran dia, itu dia bisa stres ya. Saya kasih contoh ya, kasus dia guru, bahkan guru agama yang insya Allah solehah ya, ibu nih, seorang ibu. Kemudian dia memiliki anak gadis, atau anak gadisnya anak gadisnya juga soleh juga ya. Ada yang seperti diculik tanda kutip, kemudian seperti kayak diambillah keperawanannya. Itu ibunya itu merasa itu stres sekali dia, karena dia tidak menyangka, karena dia sudah merasa apa sih anak gadisnya itu seperti dirinya juga gitu ya. Kenapa bisa mendapatkan kasus seperti itu? Nah, apakah kita bilang dia tidak beriman? Insya Allah dia beriman. Itu yang tadi saya bilang, dia sampai udah sholat aja, saya tahu sholat itu bagus, tapi saat itu sudah nggak bisa karena dia langsung menghadapi stres yang berat dan mungkin di luar apa yang dia bayangkan gitu. Ya, jadi mungkin keimanan itu juga memang penting, tapi mungkin kalau tiba-tiba mendadak ya itu tergantung juga karakteristik seseorang tersebut yang tadi saya bilang, tergantung dari genetiknya, biopsikososialnya ya. Kalau mungkin dia kuat, ya mungkin dia bisa merubah si stres itu, dia bisa menerima kondisi stres itu, apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika dia tiba-tiba mendadak itu, dia jatuh ke dalam gangguan depresi, bahkan bisa jadi bisa jadi ke arah psikotik ya, gangguan jiwa yang berat. Dan itu tentu harus mendapatkan terapi lebih lanjut ya, memang harus ke ahlinya dan harus kita mendapatkan terapi obat-obatan dan psikoterapi seperti itu. Iya. Iya betul. Iya, kadang-kadang ini saya tadi juga baru membahas ya, memang kadang-kadang kita pergi ke psikiatri atau ke terapis itu adalah sesuatu yang tabu ya kalau untuk kultur kita gitu ya, kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kalau pergi ke psikiatri itu kita pikir oh kurang beriman gitu, berdoa saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang kita harus berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga harus ikhtiar juga ya, bertanya kepada ahlinya. Betul. Gitu ya, Mbak Ira. Iya, jadi memang masih untuk gangguan psikiatri ini masih dianggap masih stigmanya masih besar ya, dianggapnya kalau konsultasi ke bagian psikiatri itu langsung merupakan gangguan jiwa yang berat ya. Mungkin kayak orang gila. Sekarang sih kita nggak boleh bilang orang gila lagi, tapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Padahal gangguan jiwa itu bisa mengenai dari bayi sampai lanjut usia. Terus tingkatannya juga dari yang bisa ringan sampai yang sangat berat ya. Jadi tentu kita kalau masih ringan ya sebaiknya cepat diatasi biar tidak berlarut menjadi berat seperti itu. Iya, dan ini juga ya saya ingin informasi ibu-ibu memberikan informasi. Ini di sini itu ada terapis Muslim ya, namanya Khalil Center, KHALIL, Khalil Center. Itu bisa memberikan itu adalah Khalil Center ini adalah grup terapis dan psikiatris yang Muslim. Gitu, insya Allah. Jadi kalau kadang-kadang soalnya kalau di sini Mbak Ira, kalau kita pergi ke terapis atau psikiatris yang bukan Muslim itu mereka memberikan sarannya yang saran non Muslim juga gitu. Misalnya ada anak kita bilang, aduh saya kayaknya tertarik sama laki-laki juga gitu. Jadi hubungan sesama jenis. Nanti terapisnya itu akan bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Iya, jadi bahaya juga itu. Iya, karena itu terapisnya tergantung pola budayanya dia juga kan. Kayak ini juga sekarang kan
untuk kriteria diagnosis yang apa DSM-5 ini kan memang yang buat juga orang Amerika. Iya. Dan ternyata mereka juga memang ini ya LGBT. Jadi akhirnya gangguan homoseksual itu dan yang LGBT itu dikeluarkan dari gangguan diagnostik. Jadi menurut mereka itu bukan suatu gangguan. Jadi memang ada perbedaan di situ. Iya. Ada 2 pertanyaan Mbak Ira. Yang satu, kapan sebaiknya seseorang yang mengalami stres mendatangi psikiater? Ya. Kapan sebaiknya? Tentu ya, kalau dia sudah mengalami hendaya. Hendaya itu artinya gini. Misalnya dia ibu rumah tangga, ya. Dia biasanya bisa mengelola pekerjaan ibu rumah tangga itu dengan baik, ya. Cukup tidur, bisa pokoknya semua bisa termanajemen dengan baik. Tapi ketika dia sudah kayaknya kok udah nggak jadi susah tidur, mau ngapa-ngapain males, hilang minat, biasanya punya hobi jadi nggak punya hobi, nafsu makan berkurang, tidur berkurang, ya, sudah mulai pikiran-pikiran yang negatif. Nah itu sebaiknya segera menghubungi profesional, ya, ke ahlinya. Minimal kan dia bisa ventilasi apa sih yang menjadi masalahnya dia, apa yang mungkin bisa mendapatkan solusi dari apa namanya dari seorang yang profesional seperti itu. Jadi kalau memang udah ada hendaknya, tapi kalau misalnya saya lagi kesel ya mungkin dengan tidur udah bisa ngobrol sama pasangan atau ngobrol sama teman, rasanya hilang, ya sudah gitu ya. Tapi kalau itu sudah berlarut, apalagi sudah lebih dari 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, itu harus segera mencari pertolongan. Iya. Dan ada lagi nih, nah ini juga nih dulu masalah saya nih baru waktu pertama kali baru pindah sini. Saya ibu dengan 3 anak yang masih kecil. Saya baru beberapa tahun pindah di Amerika mengikuti suami yang pindah kerja. Ketika di Jakarta saya bekerja. Sekarang saya hanya mengurus anak, ingin bekerja lagi tapi anak-anak masih kecil. Nah ini saya banget. Kadang bosan dengan kegiatan yang monoton dengan kegiatan yang monoton setiap harinya. Bagaimana mengatasinya? Ya, tergantung mungkin apa namanya ibu bisa memanajemen waktunya dengan baik. Mungkin kalau misalnya kerja, mungkin kalau untuk kerja senangnya kerja di kantoran, ya mungkin bisa juga nyari-nyari kerja bisa nggak dilakukan part time sambil dilakukan di rumah, misalnya seperti itu ya. Misalnya kalau yang membereskan pembukuan ya, atau enggak juga kalau misalnya atau enggak bisa mencari pekerjaan baru lagi. Jadi misalnya punya hobi, itu yang tadi saya bilang, misalnya ternyata punya hobi masak ya. Kan bisa di order nih, saya hari ini misalnya mau masak mie ayam atau siomay, siapa yang mau pesen? Nah, itu kan juga bisa sesuatu tantangan baru juga ya. Oh, misalnya ternyata oke, ditunggu misalnya ordernya sampai tanggal sekian. Ya mungkin mesti bisa bikin 50 porsi. Dari situ kan juga dia bisa bekerja, bisa memanajer juga, bisa mendapatkan tambahan penghasilan juga ya. Atau punya hobi yang lain yang bisa dilakukan, dan juga itu bisa menambah penghasilan juga seperti itu. Jadi biar nggak bosen, atau nggak bisa dibikin pekerjaan yang bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain gitu. Iya. Entah apa sih jualan. Iya. Kayaknya juga kalau di sini ini Mbak Ira opportunity untuk volunteer di sekolah anak, volunteer. Kayaknya dulu saya mengatasi stresnya gitu sih. Saya volunteer di Islamic Sunday School di masjid. Saya sekolah anak gitu. Jadi mungkin merasa diri berguna gitu ya. Karena kan kalau kita cuma di rumah nonton gitu kan kayaknya kita ngerasa nggak ada nilainya gitu ya kayaknya. Padahal sebenarnya jadi nilainya luar biasa ya Mbak Ira. Iya. Gitu. Ya artinya istilahnya dengan kita berbagi, kita justru lebih banyak mendapat keuntungan ya, tapi tidak semata-mata dapat materi aja ya, tapi kita juga bisa memperkaya batin kita ya, itu juga akan lebih kita lebih happy, jadi juga nggak kesepian lagi, juga kita mungkin jadi lebih bersyukur dengan kondisi kita. Ternyata banyak orang yang lebih dari melakukan volunteer gitu juga.
Oke, tergantung, mungkin juga ada yang senang ngajarin anak-anak sesuatu, itu juga bisa banyak manfaatnya. Mungkin yang satu jago matematika, bisa ngebimbing anak-anak di situ matematika, misalnya ngajarin ngaji dan lain sebagainya. Lah, ada lagi ini nih Mbak Ira. Tadi disebutkan bahwa faktor genetik mempengaruhi seseorang Iya. stres atau tidak. Apakah ada upaya yang bisa dilakukan apabila secara genetik ada kecenderungan mudah stres? Ya, kalau misalnya ada, memang dikatakan kalau misalnya ada faktor genetiknya itu akan lebih rentan gitu ya, akan lebih rentan terkena gangguan tersebut. Misalnya ada keluarganya yang depresi atau orang tuanya depresi, itu biasanya turunan langsungnya akan lebih besar menghadapi lebih rentan gitu ya, lebih rentan menghadapi depresi misalnya seperti itu. Tentu kalau kita punya ada genetik seperti itu, ya kita udah siap-siap harus, oh kalau saya menghadapi masalah ini, saya punya kekuatan seperti ini, kekuatan mental ya, saya punya kelemahan seperti ini apa yang harus saya lakukan nih. Jadi bisa kita antisipasi, jadi nggak langsung besar gitu loh, ya. Walaupun kadang-kadang ya nggak terduga juga ya itu mungkin bisa juga jatuh jatuh ke hal yang sama ya. Jadi memang faktor itu lebih, jadi kalau ada faktor genetiknya dikatakan lebih rentan mengalami hal yang serupa. Iya. Atau enggak jadi langsung siap aja ya. Misalnya, oh kalau saya ada, jadi ada orang yang bisa kita andalkan untuk curhat gitu ya. Mungkin apakah itu Ya, ya kan teman dekat yang baik, tapi tentunya ya teman dekatnya jangan yang ya, nggak yang ya, ember. ya. Atau enggak Iya, imam di masjid, atau enggak psikolog atau terapis atau iya, psikiater gitu ya. Jadi kita iya, iya, udah betul. seseorang yang kita bisa count on gitu ya untuk oke, saya Ya, tes betul. nih. Ya bisa kita ventilasi lah istilahnya ya. Iya gitu ya. Iya, emang saya tuh Iya. em, waktu saya di sini dulu saya juga stres juga itu punya anak masih kecil-kecil terus di rumah aja kayaknya. Sementara teman-teman saya yang lain, Ya. saudara-saudara yang lain kan udah berkarir apa sibuk kan sekolah lagi di Indonesia. Di Indonesia memang cenderung lebih gampang kan, ada mbak, ada kakek, nenek, bapak, ibu, saudara Iya, kandung bisa dititipin. Betul. yang Iya, ngurusin. iya, iya. Nah, itu saya juga Tapi ini mungkin jadi lebih mandiri. Saya yakin insya Allah ibu-ibu di sana ya mungkin jadi akhirnya punya manajemen waktu yang lebih baik, bisa lebih lebih mandiri. Bahkan mungkin anak-anaknya juga lebih mandiri dibandingkan di sini yang semuanya serba mbak, mbak. ya Ya, insya Allah. ada sisi positifnya, insya Allah. Jadi kita mensyukuri saja apa yang ini, apa yang terjadi sekarang sama diri kita dan bagaimana kita mengelola stres tersebut ya. Halo. Ya, tips supaya bisa menjadi seorang yang mempunyai yang kuat ya menghadapi berbagai problem kehidupan. Yang pertama kita tentu harus apa namanya mengenal juga diri
kita sendiri ya, apa kekuatan kita, kenapa masalah ini misalnya menghampiri kita, apa sih sebenarnya. Jadi kita bisa juga apa namanya bertafakur lah ya, pasti ini ada maksudnya kenapa problem ini misalnya menghampiri saya ya. Nah untuk yang tadi supaya kita kepribadian yang kuat, tentu juga pendidikan ya, artinya kita mempunyai banyak berbagai macam informasi ya, nggak hanya berkutat sama pikiran kita sendiri, kita mungkin bisa jadi membaca dan lain sebagainya. Ternyata misalnya, oh banyak orang yang lebih susah, oh kalau mengatasi masalah ini harusnya begini, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga kita melihat apa nilai-nilai positif yang bisa kita kerjakan ya. Kemudian kita bisa juga mungkin berbagi cerita, kita punya sahabat yang banyak, mungkin apa namanya mendengarkan pengalaman dia juga itu bisa jadi menjadikan apa mungkin pengalaman orang lain justru bisa menjadikan semangat dan motivasi kita ya. Mungkin kita juga jadi lebih bersemangat lagi, oh ini bisa kok dengan baik dan bisa mengatasinya dengan baik ya. Kemudian juga kita selalu berpikir positif dan bersyukur ya. Mungkin kita menghadapi sesi kita masih bersyukur, oh alhamdulillah saya masih sehat misalnya ya. Kemudian ya alhamdulillah saya masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan. Itu kadang-kadang lupa kita syukuri. Sehingga dengan kita banyak bersyukur juga, sehingga mungkin masalah yang tadinya kita rasa besar, ternyata nggak apa-apalah dibandingkan dengan apa yang telah kita miliki. Insya Allah sih seperti itu. Tuhan membantu ya. Jadi bersyukur dan selalu berpikir positif. Oke, mungkin ada lagi. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bila ada seseorang yang mudah cemas, nasihat apa yang sebaiknya diberikan? Ya memang ini cemas sebaiknya tentu kita kasih cemasnya tersebut. Ya mungkin tadi itu salah satunya mungkin dengan relaksasi, tenang dulu, apa sih masalahnya. Jadi dipilah-pilah, karena biasanya cemas itu begitu ada masalah langsung semuanya kayak benar satu, tadinya bingung nih mana nih masalah, jadi akhirnya semuanya cemas. Tapi kalau kita bisa pilah-pilah, oh ya oke, ini masalah misalnya masalah sekolah misalnya, ini masalah dalam rumah tangga, ini misalnya masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah itu kita pilah-pilah dulu, ini masalahnya apa sih, dan kemudian kita lihat juga jenisnya, misalnya ini yang berat dan urgent yang harus segera diselesaikan, oh yang ini nanti bisa ditunda, sehingga dengan begitu juga akan mengurangi kecemasannya. Ya Mbak Dewi, Assalamualaikum. Iya. Mbak Ira, Assalamualaikum, bisa dengar saya Mbak Ira? Bisa. Maaf ya ini, aduh mohon maaf ibu-ibu yang mendengarkan ada banyak technical issue, nggak tahu kenapa ini. biar rame, biar seru. Aduh, ada beberapa technical issue, mohon maaf ya ibu-ibu. Oke, jadi silakan ibu-ibu yang pertanyaan selanjutnya, ada nggak kira-kira ibu-ibu pertanyaan? Kayaknya udah banyak terjawab ya oleh Mbak Ira. Pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makasih banyak loh ini Mbak Ira. Sudah meluangkan waktunya untuk ya, alhamdulillah, semoga. Iya. Mudah-mudahan baiklah kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau kalau ada pertanyaan nanti baru kepikiran nanti, silakan ibu-ibu bisa ketik pertanyaannya di komen di Facebook IMSIS.
Insya Allah bisa dihubungin ya Mbak Ira kalau ada pertanyaan Iya, lagi insya yang Allah. saya ya. Ya. Iya. Oke, iya. Ya. Iya. Makasih banyak Mbak Ira atas waktunya Sama-sama. untuk ini memberikan informasi mengatasi stres pada ibu rumah tangga. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu dengan Mbak Ira lagi untuk topik yang lain ya Mbak Ira. Oh, iya, iya, sama-sama. Iya. Ya, makasih Iya, banyak Mbak baik, Ira. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ibu ya. Iya. Jadikan stres menjadi sukses. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.